Saat itu, Nalan Yanran mendatangi Xiaoyan. Ia memberitahu bahwa gurunya ingin bertemu Xiaoyan untuk yang terakhir kalinya. Setelah sampai di Sekte Yunlan, dari kejauhan Xiaoyan melihat sosok gadis yang sedang berdiri seorang diri. Di sini, Babang Xiaoyan mendatangi kekasih gelapnya itu. Sementara Yunyun, ia sangat terkejut oleh kedatangan berondong pujaan hatinya. Sembari menatap wajah Yunyun, Xiaoyan bertanya apakah benar dirimu akan pergi meninggalkan Jiyama. Yunyun menjawab bahwa untuk saat ini dirinya tidak memiliki kepentingan apapun lagi di Jiyama. Oleh sebab itu, lebih baik dia pergi meninggalkan Sekte Yunlan. Mendengar hal itu, Xiaoyan menyampaikan bahwa di benua luar terdapat banyak orang kuat yang bisa saja mengincarnya. Jika itu terjadi, maka tidak akan ada yang membantunya. Yunyun menjawab bahwa dia adalah salah satu praktisi Du Huang. Dia merasa bahwa dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Ia menambahkan walaupun Sekte Yunlan telah dihancurkan oleh Xiaoyan, namun ia tidak akan membencinya. Sontak saja Xiaoyan bertanya jika memang demikian, mengapa kamu ingin pergi meninggalkan Jiyama? Xiaoyan menambahkan bahwa saat itu dia ingin mendirikan sebuah aliansi besar di Jiyama. Mungkin saja mereka akan kekurangan ahli kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan berharap supaya Yunyun bisa bergabung untuk membantunya. Namun karena Yunyun merupakan pemimpin Sekte Yunlan yang seharusnya membalas dendam atas perbuatan Xiaoyan yang telah menghancurkan sektenya, apa yang akan orang lain katakan jika dia langsung bergabung dengan aliansi yang Xiaoyan bentuk? Yunyun sendiri menyadari walau dia memiliki kekuatan, tetapi jika berhadapan dengan Babang Xiaoyan, dia juga tidak akan bisa melawan. Xiaoyan dapat merasakan perasaan yang sedang dirasakan oleh pacar gelapnya tersebut. Kemudian Yunyun mengatakan jika benar Xiaoyan akan mendirikan sebuah aliansi, maka itu akan sangat membantu Xiaoyan dan klan Xiao. Setelah itu Yunyun memberikan sebuah cincin penyimpanan, yang mana di dalam cincin itu terdapat banyak barang yang berhasil dikumpulkan oleh Sekte Yunlan. Namun karena dirinya tidak membutuhkannya lagi, maka lebih baik ia berikan untuk Xiaoyan. Setelah menerima cincin itu, Xiaoyan kembali bertanya apakah kamu benar-benar akan pergi. Jika benar, maka kita tidak akan bisa bertemu lagi. Perlahan Yunyun mendekati Xiaoyan sembari memberitahu tujuan kepergiannya, yaitu untuk menghilangkan rasa galau yang ada di hatinya antara Xiaoyan dan Sekte Yunlan. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung menarik dan memeluk Yunyun. Walau awalnya Yunyun menolak, namun dia juga menikmatinya. Di sini Yunyun juga memberikan sebuah jubah untuk Xiaoyan, yang mana kelak jika mereka bertemu lagi, ia berharap Xiaoyan memakai jubah itu. Saat itu, jika Xiaoyan kembali mengajaknya bergabung dengan aliansi yang Xiaoyan dirikan, maka ia akan ikut bergabung untuk membantunya. Yunyun dan Xiaoyan kembali berpelukan dan berciuman manja. Namun tanpa mereka sadari, dari atas seonggok batu, Nalan Yanran memperhatikan kemesraan dua sejoli beda usia itu. Di sini Yanran sangat menyesal mengapa dulu dia menolak perjodohannya dengan Xiaoyan. Singkat waktu, Yunyun dan Yanran bersiap pergi dari Jiyama untuk waktu yang cukup lama. Saat itu Xiaoyan hanya dapat menatap dua gadis itu pergi, karena ia juga tidak bisa menghentikan keputusan mereka berdua yang akan berkeliling dunia. Setelah kembali ke gerbang Xiao, Xiaoyan bertemu kedua kakaknya. Ia meminta kedua kakaknya itu agar menyampaikan kepada Paman Hai Bodong untuk bisa mengundang para ketua klan yang berada di Kekaisaran Jiyama. Tentu saja kedua kakaknya itu sangat senang karena waktu untuk mendirikan aliansi besar akhirnya telah tiba. Kemudian Xiaoli menanyakan apakah Xiaoyan sudah pulih sepenuhnya. Xiaoyan mengangguk sembari mengatakan bahwa ia sudah pulih sepenuhnya. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa terdapat lonjakan energi di tubuhnya, yang mana sepertinya ia akan menembus ranah Du Huang. Walaupun dia menembus tingkat Du Huang, tetapi untuk dapat melawan aula jiwa itu masih belum cukup. Xiaoyan merasa bahwa dirinya minimal berada di ranah Dozong jika ingin menyelamatkan ayah dan gurunya. Selain itu, jika dirinya ingin bertemu dengan Sun Er kekasih pujaan hatinya, maka dia harus berada di ranah Dozon. Namun untuk saat ini, Xiaoyan menyadari bahwa hal yang paling penting adalah menyelamatkan klan Xiao. Setelah Hai Bodong tiba, sebenarnya dia cukup tercengang ketika melihat Xiaoyan ternyata dia sudah sehat walafiat. Awalnya dia berpikir bahwa pemuda tersebut membutuhkan istirahat selama 1 bulan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Namun tidak disangka Xiaoyan malah pulih lebih awal. Bukan hanya itu, saat ia melihat aura yang berada di tubuh Xiaoyan, Kaisar Es itu merasakan bahwa pemuda tersebut tampaknya sudah di penghujung penerobosan mencapai ranah Du Huang. Sungguh keberuntungan yang luar biasa.
karena pertarungannya melawan Yunsan sebelumnya membuat Xiaoyan memperoleh banyak keuntungan di dalamnya. Paman He Bodong menyadari betapa sulitnya untuk menyeberangi jembatan penerobosan semacam itu. Bahkan dirinya sendiri harus berlatih selama 10 tahun penuh untuk bisa mencapai ranah Do Huang. Melihat kecepatan peningkatan Xiaoyan sekarang membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada He Bodong bahwa aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar informasi tentang paksi yang disebutkan Aula Jiwa. He Bodong menjawab bahwa sebenarnya dia juga tidak pernah mendengar tentang paksi semacam itu di masa lalu. Namun dikarenakan ahli misterius itu telah muncul di sekte Yunlan kemarin, maka He Bodong telah mengumpulkan beberapa informasi tentangnya. Di saat Xiaoyan sedang sibuk memulihkan kondisi tubuhnya, He Bodong melanjutkan, mungkin aku tidak banyak mengetahui tentang paksi itu, tetapi aku sangat yakin kalau paksi yang muncul di sekte Yunlan kemarin merupakan paksi yang sangat kuat. Selain itu, keberadaannya juga sangat misterius. Hal itu dibuktikan saat mereka memburu jiwa spiritual kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di seluruh benua. Xiaoyan mengatakan ayah serta gurunya ada di tangan mereka. Terlebih lagi yang paling mereka incar adalah klan Xiaonya. Kemungkinan mereka akan kembali mengirim beberapa orang kuat untuk menyerbu di masa depan. He Bodong berkata bahwa Aula Jiwa merupakan paksi yang sangat misterius dan jarang orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan yang telah dia tunjukkan di Kekaisaran Jiama kemarin, He Bodong menambahkan bahwa Xiaoyan harus tahu bahwa sekte Yunlan hanya dianggap sebagai paksi kelas 2, bahkan di dalam pertemuan besar paksi kuat bagian barat laut benua yang diadakan setiap 5 tahun sekali, sekte Yunlan hanya dianggap sebagai sekte yang tidak ada apa-apanya. Setidaknya ada 100 negara besar dan juga kecil di kawasan tersebut, dan wilayah Kekaisaran Jiama hanyalah salah satunya saja. Ada masih banyak paksi dengan kekuatan yang jauh lebih besar di dalam setiap kerajaan. Mendengar hal itu, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut bukan main. Sebenarnya, dia belum pernah mendengar sedikit pun tentang adanya pertemuan besar semacam itu. He Bodong melanjutkan bahwa meski begitu, pertemuan besar paksi ini tampaknya memiliki niat yang tidak baik. Beberapa paksi itu sangat berambisi untuk menyatukan semua paksi di wilayah barat laut, hanya untuk mendapatkan posisi tertinggi agar paksi mereka tidak terkalahkan. Namun, He Bodong masih belum tahu ambisi liar semacam apa yang mereka rencanakan. Karena saat itu daerah barat laut terlalu luas dan banyak paksi kuat di dalamnya. Namun, mereka semua tidak memiliki hubungan yang terlalu baik satu sama lain. Salah satunya adalah sekte Yunlan. Meskipun di masa lalu sekte itu hanya dinilai sebagai urutan kedua di dalam wilayah barat laut, tetapi dengan adanya Yunsan yang memimpinnya selama bertahun-tahun, maka kekuatannya bisa dikatakan cukup meningkat pesat. Andai saja sekte Yunlan masih ada dan pertemuan besar itu diselenggarakan kembali, maka tidak akan ada lagi paksi yang bisa mentertawakannya. Namun malangnya, sekte yang terkenal kuat di Kekaisaran Jiama itu malah dihancurkan olehmu. Wajah Xiaoyan semakin kaget saat mendengar perkataan He Bodong. Karena tidak disangka yang terkenal di Kekaisaran Jiama hanya memiliki posisi yang biasa-biasa saja. He Bodong kembali melanjutkan bahwa paksi peringkat pertama yang berada di wilayah barat laut adalah klan Mu, yang berasal dari anggota Sky Serper Mansion. Mereka adalah paksi yang sangat terkenal yang kekuatannya jauh melampaui sekte yang lainnya. Kata-kata itu sekali lagi membuat Xiaoyan tercengang. Tidak disangka dua ahli misterius yang pernah ditemuinya ketika berada di klan Mu untuk menyelamatkan sahabatnya ternyata adalah paksi yang jauh lebih kuat dibandingkan sekte Yunlan. Bahkan mereka memperluas anggota mereka sampai menyebar ke wilayah sudut hitam, yang mana sekte Yunlan sendiri pun tidak memiliki kemampuan bertahan hidup jika berada di wilayah yang kacau semacam itu. He Bodong melanjutkan, namun karena sekte Yunlan telah dilenyapkan di Kekaisaran Jiama, maka kau harus melindungi klan Xiao milikmu dengan seluruh kekuatan yang kau miliki. Karena paksi yang kuat yang berada di wilayah barat laut akan menargetkan mereka. Oleh karena itu, kau membutuhkan paksi yang cukup kuat untuk bersaing dengan mereka.
Ini adalah kesempatan terbaikmu setelah Sekte Yunlan dibubarkan. Jika kau beruntung di masa depan, maka aliansi milikmu bisa masuk di antara paksi kuat yang berada di wilayah barat laut. Maka dengan begitu, Aula Jiwa tidak akan bertindak ceroboh untuk menyerang dan membunuh anggota klan Xiao milikmu. Di sisi lain, jika Xiaoyan berhasil menjadi penguasa dan pemimpin di wilayah barat laut di masa depan, maka tentu saja Aula Jiwa akan takut dengan kekuatannya. Serta berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelamatkan guru serta ayahmu. Jika kau hanya pergi sendirian untuk mencari mereka, kau tahu benua ini sangat luas dan banyak lika-liku di dalamnya. Perkataan yang dilontarkan oleh Hai Bodong adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Tapi meski begitu, Xiaoyan akan terganggu dalam pelatihannya jika harus mengurus serta membentuk beberapa paksi nantinya. Tetapi Hai Bodong kembali mengatakan bahwa kau tidak perlu turun tangan secara langsung untuk mengelolanya. Dikarenakan kau masih memiliki saudara, biarkan Xiao Ding dan Xiao Li untuk mengurusnya. Setelah mengalahkan Sekte Yunlan, reputasi yang kumiliki di dalam Kaisaran Jiama telah meningkat luar biasa. Tentu saja akan banyak ahli yang datang untuk mengajakmu bekerja sama. Setelah mendengar itu, Xiaoyan kembali berkata, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Hai lagi. Singkat cerita, setelah semuanya dibicarakan, maka terlebih dahulu Xiaoyan harus memulihkan luka-luka yang berada di tubuhnya. Selama waktu memulihkan kondisi tubuhnya, Sekte Yunlan juga akhirnya telah bubar dikosongkan, murid-murid dari mereka telah pergi dan seluruh tetua dibubarkan, sehingga reputasi dari Sekte Yunlan di Kekaisaran Jiama benar-benar menghilang. Setelah itu, kita akan berfokus di sebuah rumah bangsawan, diperlihatkan Yalo dan cucunya sedang berada di aula kota Kekaisaran. Mereka berdua telah mendapatkan kabar bahwa Yun Yun telah memecat semua murid-murid yang berasal dari Sekte Yunlan. Tetapi singa perkasa lain yang jauh lebih kuat dari Sekte Yunlan juga telah lahir. Aku tidak tahu apakah ini sebuah berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran. Namun meskipun begitu, mereka berdua tidak mempunyai pilihan lain. Tidaklah mungkin bagi keluarga miliknya menggulingkan Sekte Yunlan sendirian. Aku telah mendapatkan kabar bahwa Xiaoyan berniat untuk mendirikan paksi di dalam Kekaisaran. Aku khawatir mungkin dia akan menjadi Yunsan kedua. Setelah itu, Yalo berkata bahwa kekuatan Xiaoyan sekarang tidak lebih lemah dari Sekte Yunlan. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya pun, dia memiliki Ratu Medusa yang berada di sisinya. Jika kita mengangkat senjata untuk bermusuhan dengannya, maka keluarga kita akan berada dalam bencana. Mendengar perkataan cucunya itu, Pak Tua ini kembali mengatakan bahwa jangan bilang kita harus memberikan dukungan kepada Xiaoyan. Yoye menjawab bahwa karakter Xiaoyan tidak sekejam Yunsan. Dia bukanlah Yunsan, dia selalu menghargai hubungannya dengan orang lain. Setelah memikirkan beberapa saat, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Xiaoyan. Pak Tua ini berkata kepada cucunya, kau begitu percaya kepada Xiaoyan, jangan bilang kalau kau memiliki perasaan kepada pemuda berbakat itu. Orang itu sangat menakutkan dari apa yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Temperamen karakternya juga cukup bagus dan dia memiliki ketegasan, serta sangat menghargai hubungannya dengan orang lain. Aku melihat dia adalah tatapan masa depan yang bagus dan aku menyukainya. Jika kau memiliki perasaan padanya, maka kakek buyut bisa membantumu untuk menyampaikan hal itu kepadanya. Aku juga akan merasa tenang jika kedua keluarga kami bisa dihubungkan melalui pernikahan. Tetapi Yaoye mengatakan lupakan. Karena Xiaoyan sudah memiliki Ratu Medusa yang selalu berada di sisinya. Kecantikannya bahkan tidak bisa sebanding denganku. Meskipun jika kakek menginginkanku menikah dengan Xiaoyan, tetapi mungkin Xiaoyan sendiri tidak menginginkannya. Wajah cantik Yoye seketika berubah menjadi merah merona ketika kakeknya membicarakan masalah pernikahan. Oleh karena itulah Yoye ingin melupakan masalah itu. Dan hal yang paling penting yang mereka harus lakukan adalah setelah Xiaoyan pulih, ia akan mewakili keluarga kekaisaran miliknya untuk menyampaikan kepadanya terkait dengan pembentukan paksi baru yang bisa bersanding di wilayah barat laut di masa depan. 太爷爷，我建议现在立刻调蛋总比事后再示好更有诚意。 Pada saat ini, Xiaoyan masih memulihkan kondisi tubuhnya diakibatkan pertarungan besar kemarin. Luka-luka yang dialaminya memang terbilang cukup parah.
Tetapi karena Xiaoyan memiliki pil pemulihan Yuan, maka akan sangat membantu. Dijelaskan itu adalah sejenis obat penyembuhan tingkat tinggi yang berada di peringkat kelima. Obat semacam itu secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius yang dialami oleh seseorang. Oleh karena itulah Xiaoyan semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi kuat secepat mungkin demi menyelamatkan ayah serta gurunya. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan sebuah gulungan yang telah disiapkan oleh gurunya di hari-hari sebelumnya. Setelah membuka gulungan tersebut, terdengar suara bergema di benak Xiaoyan. Itu adalah suara Abah Yalao. Dia mengatakan kepada muridnya bahwa pil penguras kehidupan sejatinya memiliki efek yang terlalu berlebihan, bahkan aku pun kesulitan untuk menghilangkannya. Namun kau tidak perlu cemas meskipun sulit dihilangkan, tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Karena kita tidak mampu membatalkan efek tersebut untuk selama-lamanya, maka kau harus menyuruh saudara keduamu untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sembari mengkonsumsi resep yang kuberikan. Dengan cara itulah dipastikan akan mampu memperpanjang masa hidupnya. Saudara keduamu setidaknya harus melakukan penerobosan melangkah ke ranah Do Huang. Maka dia akan menyelesaikan seluruh masalah terkait dengan pil penguras kehidupan yang telah dikonsumsinya. Di dalam gulungan tersebut, Abah Yalao juga menulis di kalimat terakhirnya bahwa pil panjang umur hijau tua merupakan pil obat yang berada di tingkat ke-6 dan mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Tetapi Xiaoli hanya bisa mengkonsumsinya 1 pil saja. Setelah membaca isi gulungan tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa bahan obat yang berada di catatan gurunya terbilang cukup langka. Oleh karena itulah dia harus meminta pertolongan Hai Bodong untuk membantunya mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Meskipun ramuan obat yang berada di catatan itu sangat langka, tetapi harusnya dari klan Premer sudah bisa didapatkan meskipun hanya sebagian kecil saja. Esok harinya, klan Xiao sudah banyak didatangi oleh para ketua klan yang ada di Jiyama. Nampaknya saat itu Xiaoyan duduk berdampingan dengan paman Hai Bodong. Namun rupanya di sana juga hadir seorang gadis pemersatu bangsa, yaitu Ratu Medusa. Di sisi lain terlihat juga Jialau dan Yaoye sebagai perwakilan dari keluarga kekaisaran. Xiaoyan memberi hormat kepada Jialau sembari berkata, saat itu ia tidak menyangka bahwa keluarga kekaisaran juga akan hadir pada pertemuan tersebut. Jialau menjawab bagaimana mungkin ia tidak hadir dalam pertemuan itu, apalagi pertemuan itu akan dapat mengubah Jiyama di masa depan. Setelah semua ketua klan berkumpul, Xiaoyan lantas berdiri dan menyampaikan tujuan rapat tersebut. Yang mana seperti yang diketahui oleh semua ketua klan bahwa Sekte Yunlan telah dihancurkan. Pastinya hal itu akan menimbulkan dampak yang akan dialami oleh Kekaisaran Jiyama. Yakni Kekaisaran Jiyama tidak akan memiliki sekte besar yang akan mewakili dalam pertemuan praktisi besar di barat laut. Tentunya hal itu akan membuat Kekaisaran Jiyama akan dipandang rendah oleh negara-negara tetangga. Oleh sebab itu Xiaoyan berencana untuk membuat praksi besar yaitu penggabungan semua klan yang ada di Kekaisaran Jiyama. Maka dengan begitu Kekaisaran Jiyama akan mendapat keuntungan di masa depan, serta dapat mengikuti pertemuan besar di barat laut. Bahkan mungkin saja praksi yang akan mereka dirikan akan mendominasi di wilayah barat laut. Kemudian salah seorang ketua klan berkata bahwa semua yang dikatakan Xiaoyan itu juga pernah dijanjikan oleh Yunsan. Xiaoding lantas menjelaskan bahwa praksi besar yang mereka dirikan saat ini adalah praksi milik bersama. Terlebih dengan adanya dukungan dari pihak kekaisaran, maka mereka akan membangun sebuah aula pelatihan yang akan merekrut orang-orang berbakat dari masing-masing klan, yang akan dilatih oleh seseorang yang disiapkan oleh Xiaoyan. Selain itu, di dalam praksi juga akan dibuatkan kursi untuk menjadi ketua dari masing-masing klan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdirinya praksi itu adalah atas kerjasama mereka semua. Mendengar penjelasan tersebut, Paman Hai Bodong langsung tertawa. Ia meminta Xiaoding agar namanya dimasukkan sebagai salah satu tetua dalam praksi besar tersebut. Tentu saja setelah Hai Bodong yang merupakan salah satu orang kuat dari klan Premer bergabung dengan praksi besar yang didirikan oleh Xiaoyan, membuat dua ketua klan lainnya memutuskan untuk bergabung. Sementara Pama sebagai ketua asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiyama, ia tidak dapat memutuskan. Karena sudah bertahun-tahun dia memimpin asosiasi alkemis tersebut dan sudah mendapatkan reputasi yang baik, bahkan Sekte Yunlan tidak berani mengganggu mereka.
Mendengar hal itu, Soyan tentu mengerti maksud Pama, bahwa dia menolak secara halus. Lalu Soyan menanyakan ada berapa orang alkemis tingkat 5 di dalam asosiasi alkemis saat ini. Pama menjawab bahwa ada 5 orang. Kemudian Soyan menawarkan apakah Pama ingin menerobos alkemis tingkat 6. Mendengar hal itu Pama langsung terdiam, karena walau bagaimanapun ia mengetahui betapa sulitnya menaikkan tingkat alkemis. Karena jika ingin meningkatkan tingkat, maka kekuatan seseorang juga harus dinaikkan. Karena saat ini Pama berada di ranah Dohuang bintang 5, maka ia harus naik ke ranah Dozong jika ingin menjadi alkemis tingkat 6. Di sini Soyan berjanji bahwa dia akan menghasilkan 5 orang alkemis tingkat 5 dan membantu Pama untuk dapat naik untuk menjadi alkemis tingkat 6 dalam waktu 10 tahun. Mendengar apa yang Soyan katakan, semua orang sangat terkejut dan terdiam. Karena menurut mereka, semua yang dikatakan oleh Soyan sangatlah mustahil untuk dilakukan. Begitu juga dengan Pama, ia beranggapan bahwa semua itu mustahil. Soyan menjawab bahwa dirinya sejak usia 13 tahun sudah menjadi seorang alkemis dan saat itu hanya dalam waktu 7 tahun dirinya sudah menjadi seorang alkemis tingkat 6 atas pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Di sini Pama menyadari bahwa guru Soyan adalah salah satu orang hebat yang ada di benua. Bahkan dulu dirinya pernah dibantu oleh guru Soyan. Oleh karena itu, Pama akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan praksi yang Soyan dirikan. Soyan kembali menambahkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dia akan membuat 3 orang dari masing-masing klan untuk bisa mencapai ranah Dohuang. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua ketua klan di Jiama sangat senang, tidak terkecuali Jialau. Dia berpikir bahwa di keluarga kekaisaran hanya dialah yang berada di ranah Dohuang. Sehingga setelah mendengar Soyan yang mampu menciptakan seorang ahli Dohuang hanya dalam waktu singkat, dia langsung memutuskan untuk bergabung. Setelah semua ketua setuju untuk bergabung, Xiaoding menyampaikan bahwa nama praksi besar mereka adalah Aliansian. Xiaoding menjelaskan visi misi dari praksi besar mereka, yaitu untuk mencari para gadis belia dan para janda pirang sebanyak mungkin. Maka atas hal itu praksi besar mereka secara resmi didirikan. Di sini para ketua berharap praksi ini akan mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian Pama mengatakan bahwa yang cocok menjadi ketua praksi itu adalah dia yang memiliki banyak pacar. Mendengar hal itu semua ketua setuju bahwa Soyanlah yang akan menjadi ketuanya. Maka atas hal ini Soyan dan para jajaran langsung balik kiri dan bubar jalan. Kemudian Ratu Medusa mendekati Soyan sembari mengatakan, bukankah dirimu tadi bisa mengancam mereka untuk ikut bergabung daripada harus banyak omong untuk meyakinkan mereka. Di sini Soyan hanya tersenyum dan tidak ingin berdebat dengan cinta keduanya tersebut. 放心吧，你若是不想出手，我也。到时候你作弊上官也行。也犯不着因为你而去招惹一